Ya kena maklum, mereka itu gimana? Dari awal itu tidak mengenal agama, kemudian hijrah, tiba-tiba menjadi orang yang bermodal jenggot dan cingkrang, kemudian yang berbeda dengan dirinya merasa salah semuanya itu. Yang benar hanya dirinya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah gimana? Kalau Ustadz Anda berbeda dengan Ustadz Anda berbeda dengan Syekh Anda dan Syekh Anda berbeda, itu bagaimana? Siapa yang bersumber dari Al-Quran? حكم الذين يصورون بالجوال وهل هناك اختلاف بين أهل العلم في قضية التصوير؟ تصوير حرام بجميع الآلات، سواء آلة الجوال أو الكاميرا أو بالرسم باليد أو النحت أو غير ذلك. التصوير حرام بجميع أنواعه وبأي آلة كان، لعموم الأحاديث النهي عن التصوير والوعيد عليه الوعيد الشديد. والخلاف إذا وجد ما يعتبر إلا ما يقوم عليه الدليل. أما العبرة بوجود الخلاف، العبرة بما يدل عليه الدليل، والدليل يدل على تحريم عموم التصوير بأي آلة كاميرا أو غيرها أو رسما باليد، كله حرام. هذا هو مقتضى النصوص، ولا عبرة بالخلاف المخالف للنصوص. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadhin, para subscriber dan penonton semuanya tanpa terkecuali dimanapun berada, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, berikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, amin Allahumma amin. Di awal itu adalah penjelasan dari salah seorang syekh di Arab Saudi yang menyatakan bahwa foto pakai kamera, pakai HP itu termasuk dari hukum musawir, hukum dari taswir, melukis yang diharamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya masalah foto inilah yang menjadikan perpecahan di antara mereka sendiri, yang menjadi perpecahan di antara ustadz-ustadz mereka yang ada di Indonesia, antara kubu roja dengan kubu non roja itu. Jadi mereka, kubu yang menamakan dirinya Salafi asli itu mengharamkan foto. Sementara ustadz-ustadz roja TV itu memperbolehkan foto karena tidak termasuk taswir, tidak termasuk melukis. Nah inilah sebenarnya sumber perpecahan di antara mereka. Saya juga sempat berpikir, karena yang selalu digembar-gemborkan oleh ustadz-ustadz mereka, termasuk diikuti oleh jamaahnya, ya tentunya jamaahnya ikut terhadap apa yang disampaikan oleh ustadznya. Berdasarkan surat An-Nisa ayat 82 katanya, andaikan mereka semuanya kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah, dikembalikan semuanya terhadap syariat, maka tidak akan terjadi perselisihan dan perpecahan katanya. Jadi sumber perpecahan karena mereka tidak kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau berbeda dengan mereka dianggap tidak kembali terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kalau berbeda dengan mereka dianggap melenceng dari Al-Quran dan Sunnah. Ini pemahaman dangkal mereka. Padahal mazhab yang empat itu semuanya bersumber istimbatnya dari Al-Quran dan Sunnah. Cuman karena tidak ada hukumnya, itu bukan hukum yang qat'i, karena ijtihadi, dalilnya masih dalil dhanni, sehingga terjadi perbedaan hukum. Istimbatnya, pengambilan dalilnya sama-sama dari Al-Quran, sama-sama dari Sunnah. Bukan orang yang berbeda dengan kita kemudian kita katakan itu sesat, itu dhalalah, itu tidak mengikuti Al-Quran, itu tidak mengikuti Sunnah. Ini gembar-gembor mereka selama ini, kor-kor mereka selama ini. Tetapi ketika terjadi perbedaan antara ustadz-ustadz mereka sendiri, bagaimana? Ya, ada yang mengatakan bahwa foto dengan kamera, dengan HP itu termasuk taswir, termasuk dalam keumuman hadis karangan Rasulullah SAW tentang gambar. Tetapi ustadz-ustadz mereka itu semuanya berfoto. Bahkan di video. Gimana itu? Itu lebih parah daripada foto video itu ya. Mari kita berpikir teman-teman Wahabi, jangan langsung kita sembarang ya mengatakan ini halal, ini haram, ini bid'ah, apa ini tidak sesuai dengan Al-Quran, ini tidak sesuai dengan hadis. Ulama itu semuanya ulama itu tidak ada yang mau menyelisih Al-Quran dan hadis.
Tidak ada yang mau menyelisihi syariat, tidak ada yang mau menyelisihi Rasulullah. Kenapa mereka itu berbeda? Perbedaan itu mesti terjadi. Kenapa? Karena cara beristimbat dari dalil satu dengan dalil yang lainnya, dalilnya sama, ayatnya sama, hadisnya sama. Cuman untuk istimbat hukum jadinya seperti ini. Jadi di hukum itu bagaimana untuk hukum seperti ini? Karena tidak ada dalil yang qat'i, masih dhanni dan niudilalah, sehingga terjadilah perbedaan ulama. Di situ ulama jadi perbedaan. Jangan moro-moro yang berbeda dengan kita. Dan ini yang sering-sering dibid'ahkan oleh mereka sebenarnya adalah masalah ijtihadiyah. Masalah tahlilan, masalah maulid, usolli, salaman setelah sholat, kunut subuh, dan dzikir jahar keras nyaring setelah sholat. Ini semuanya adalah masalah ijtihadiyah, masalah dhanni dilalah itu. Sehingga ulama berbeda pendapat, berbeda pandang, termasuk masalah tawassul. Dan Syekh Wahabi sendiri, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menyatakan bahwa tawassul terhadap orang yang meninggal dunia ini termasuk dalam ranah ijtihad, masalah fikih yang tidak boleh kita ingkari. Jika ada orang yang mengatakan jawaz boleh bertawassul terhadap orang yang meninggal dunia, maka kita tidak boleh ingkar. Kenapa? Ini masalah ijtihadiyah. Itu pernyataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Berbeda dengan Wahabi-Wahabi yang ada di Indonesia, Salafi KW yang ada di Indonesia ini. Ya kena maklum, mereka itu gimana? Dari awal itu tidak mengenal agama, kemudian hijrah, tiba-tiba menjadi orang yang bermodal jenggot dan cingkrang, kemudian yang berbeda dengan dirinya merasa salah semuanya itu. Yang benar hanya dirinya yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah gimana? Kalau Ustadz Anda berbeda dengan Ustadz Anda berbeda dengan Syekh Anda dan Syekh Anda berbeda, itu bagaimana? Siapa yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah? Termasuk Syekh Ibnu Taimiyah itu. Syekh Ibnu Taimiyah itu menyatakan sunnah mengamalkan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghis 40 kali dibaca setelah adzan sampai iqamat setiap subuh itu. Setelah adzan subuh menunggu iqamah sunnah dibaca 40 kali itu. Di mana sumbernya itu? Itu bid'ah, mentahsis suatu pekerjaan dikerjakan di waktu-waktu tertentu yang tidak ada dalil syariatnya. Itu bid'ah. Tapi beranikah Anda mengatakan bid'ah atau ahli bid'ah terhadap Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Gitu loh Mas ya. Jadi jangan gampangan mulut kita itu, serampangan mulut kita itu untuk mengatakan sesat dolalah terhadap orang lain, terhadap kelompok lain. Karena saya yakin ulama yang diikuti, ulama yang kita ikuti itu tidak ada yang mau menyelisihi terhadap Al-Quran dan Sunnah. Begitu ya Mas Wahabi dan Bu Wahabi. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.